Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, salam kenal, salam hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian, kepada juga pimpinan Kementerian Agama, kemudian tadi juga Pak Didik, salam hormat kami. Sekali lagi kepada para peserta, para penyuluh, pada semua tingkatan, salam takzim saya pada Bapak Ibu sekalian. Semoga amanah yang Bapak Ibu emban, Allah berikan balasan keberkahan yang tiada terkira insya Allah, baik dunia maupun akhirat. Bapak Ibu, sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan best practices zakat dan wakaf terkait dengan pengentasan kemiskinan, mohon izin saya share materi. Sebentar. Apa sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Kita mulai, Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat zakat dan wakaf ini, perannya dalam pengentasan kemiskinan, tentu kita harus lebih dulu memahami sejauh mana posisi zakat dan wakaf dalam sistem ekonomi, ya Bapak Ibu. Kalau boleh saya sedikit mundur ke belakang menjelaskan filosofinya dulu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sudah jauh lebih mengerti seperti apa agama Islam mengatur muamalah gitu ya, bahwa dalam Islam ada 3 keilmuan besar gitu ya yang patut dipahami, yaitu akidah, akhlak, syariah. Nah, ketika dia diterjemahkan dalam bahasa ekonomi, apa pengaruhnya akidah, akhlak, dan syariah ini terhadap ekonomi, maka mungkin kita bisa klasifikasikan menjadi 2, Bapak Ibu. Ada elemen-elemen yang ada dalam Islam yang berpengaruh kepada perilaku ekonomi setiap manusia, dan ada yang memang memiliki pengaruh kepada sistem ekonomi. Kalau kepada perilaku, ada ada hal-hal yang disebut dengan instrumen-instrumen seperti keimanan, zuhud, ukhuwah, yang membuat perilaku ekonomi itu menjadi peduli pada sesama gitu ya. Dia menjadi care dengan orang lain, seperti yang Nabi juga sampaikan, khairun nas anfa'hum linnas. Manusia yang terbaik di antara kalian itu manusia yang bermanfaat buat manusia lain. Nah, apa yang kemudian menjadi bukti dari hal tersebut, kepedulian itu, maka ada infak, ada sedekah, ada wakaf ya, yang memang sifatnya sukarela. Jadi betul-betul perilaku kepedulian ini memiliki instrumen secara ekonomi, yaitu instrumen kesukarelaan gitu ya Bapak Ibu. Ada infak, sedekah yang sifatnya memang voluntarily gitu ya. Apa impact-nya? Infak, sedekah, wakaf itu tentu saja akan membantu orang yang tadinya tidak bisa terlibat dalam aktivitas ekonomi, dia bisa jadi terlibat gitu ya. Kemudian dalam syariat ada zakat, tidak boleh ada riba, tidak boleh ada maisir, nggak boleh ada judi gitu ya Bapak Ibu. Kemudian perilaku produk halal gitu ya. Yang kalau memproduksi barang menghindari prinsip haram lidzatihi gitu ya. Barang yang diproduksi tidak boleh mengandung zat haram gitu ya, tidak boleh ada kezaliman, suka sama suka antara dimingkum dan lain-lain. Nah, dan ini tentu saja membentuk sistem ekonomi. Zakat harus ada supaya apa? Supaya masyarakat duafa yang tidak memiliki kemampuan itu memiliki kemampuan konsumsi.
Jadi dalam Islam sebenarnya dalam ekonominya itu eh, kaum duafa itu tidak akan pernah ada dalam kondisi tidak mampu. Dia akan tercukupi secara sistem karena selalu ada zakat. Gitu ya. Ini teorinya Bapak Ibu ya. Kalau di realisasinya ternyata masih kita jauh, insya Allah kita sedang usahakan terus gitu ya. Nah, apa impact-nya ketika ada zakat? Maka kalau ada zakat, permintaan di pasar itu selalu selalu ada karena masyarakat yang paling bawah pun akhirnya memiliki kemampuan daya beli. Sehingga ini juga memiliki impact pada ekonomi. Jadi ekonomi tidak pernah kehilangan permintaannya di pasar. Begitu juga dengan tidak boleh ada riba, tidak boleh ada maisir ya. Sehingga yang terjadi adalah aktivitas ekonomi yang produktif ya. Jual beli dan investasi. Tidak boleh ada yang mendapatkan untung tanpa memberikan nilai tambah gitu ya. Kalau yang berbasis riba gitu ya. Sementara prinsip halal produk itu halal produk itu Bapak Ibu sekalian, kami di Bank Indonesia juga sedang mengkaji ini, apa batasan dan ruang lingkupnya. Halal produk itu bukan cuma ternyata zatnya saja yang haram, tapi juga bisa jadi sumber pendanaannya juga haram, sumber pendanaannya tidak boleh dari yang haram gitu ya. Dan berjual belinya tidak boleh menipu-nipu gitu ya, tidak boleh kemudian ihtikar, menimbun barang nanti tunggu harganya naik baru dia jual. Atau juga proses produksinya harus dijaga, tidak boleh mencemari lingkungan. Makanya impact-nya adalah sustainabilitas. Ini yang tadi mungkin di awal disebutkan juga Pak Mas Abdul Aziz berkaitan dengan SDG ya, Sustainable Development Goal, bahwa aktivitas produksi harusnya tidak mencemari atau merusak lingkungan yang mengganggu sustainabilitas, yang mengganggu proses produksi atau aktivitas ekonomi itu tidak berkelanjutan. Dia bisa saja akhirnya terganggu pada masa yang akan datang. Nah, konsep Islam seperti ini pada dasarnya adalah konsep Islam yang konsep ekonomi yang komprehensif, yang saat ini malah dicari-cari orang, yang coba dibentuk dalam ekonomi konvensional karena prinsip-prinsip yang ada dalam Islam ternyata mampu menjawab apa yang saat ini menjadi isu. Seperti tadi yang isu sustainabilitas, isu inklusi, apakah kan ekonomi konvensional juga bicara tentang harus fokus pada inklusi, keuangan inklusi, pertumbuhan inklusi atau ekonomi inklusi. Sementara dalam Islam inklusi itu sudah sejak awal. Keberadaan zakat, infak, sedekah, wakaf itu sejak awal sudah menjadi instrumen ekonomi dan sudah meletakkan orang-orang duafa itu sebagai objek pertama dan utama dalam pembangunan, sehingga dia in nature secara alamiah ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang inklusif ya. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Di Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi syariah, terutama keuangan syariah, kita buat dalam blueprint ya Bapak Ibu. Blueprint kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan, ini yang ada di sebelah kiri. Nah, di mana di dalamnya juga mengandung pengembangan keuangan sosial, ya, zakat, infak, sedekah, wakaf itu kita masukkan dalam pilar kedua tentang keuangan syariah. Di mana di dalamnya dia menjadi salah satu pilar ya, bahwa rumah ekonomi syariah itu akan tegak apabila satu pilarnya yang perlu dibangun adalah keuangan syariahnya. Dan di dalam keuangan syariah itu ada keuangan sosial syariah. Jadi keuangan itu ada dua ya Bapak Ibu. Ada keuangan komersial seperti perbankan, pasar modal, asuransi. Sementara kalau keuangan sosial ya ada lembaga zakat, ada lembaga wakaf. Kita kembangkan hal yang seperti itu. Pilar yang lain ada pilar ekonomi syariah dan ada pilar riset, assessment, dan edukasi. Ini dalam hal pengembangan SDM yang berkualitas, masyarakat yang ya yang juga mau melakukan atau mau menggunakan aplikasi ekonomi dan keuangan syariah. Begitu juga ada MAXI, Master Plan
ekonomi syariah Indonesia yang dikeluarkan, kalau tidak salah ini kerjasama Kementerian Keuangan, Bappenas, dan KNEKS gitu ya Bapak Ibu. Ini juga menjadi rujukan kami, di mana di dalamnya juga pada penguatan keuangan syariah ada juga penguatan keuangan sosial syariah. Selanjutnya, pada blueprint yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, keuangan sosial syariah itu meliputi pengembangannya, meliputi penguatan infrastruktur, perluasan basis investor sosial ya, muzaki dan wakif harus diperbanyak, penguatan regulasi dan juga inovasi instrumen-instrumennya gitu. Inovasinya itu yang saat ini berkembang, ada integrasi instrumen sosial dengan komersial seperti sukuk wakaf ya. Nanti juga saya akan jelaskan modelnya seperti apa, dan ini yang bisa menjadi terobosan Bapak Ibu sebagai model keuangan sosial yang bisa menjangkau banyak investor, dalam hal ini para wakif ya Bapak Ibu. Nah, peran keuangan sosial itu dalam ekonomi seperti apa? Jadi kalau ditunjukkan secara sederhana Bapak Ibu, seperti yang tadi saya katakan, sektor keuangan itu ada komersial dan ada sosial. Yang komersial, ada yang komersial besar, ada yang komersial kecil. Kalau komersial kecil itu ada yang kita sebut dengan keuangan mikro. Ya, keuangan komersial besar menyasar biasanya kepada usaha besar dan usaha menengah. Keuangan mikro seperti koperasi syariah gitu ya, BMT, KSPPS gitu ya, bank wakaf BWM itu, bank wakaf mikro itu menyasar pada usaha kecil, usaha mikro kecil. Sementara keuangan sosial itu menyasar kepada kelompok mustahik, kelompok duafa. Jadi semua segmen masyarakat itu secara komprehensif sudah ada yang menangani. Dan ini menjadi kelebihan keuangan sosial, keuangan syariah yang diterapkan dalam satu perekonomian. Jadi semua segmen masyarakat itu sudah tertangani. Terlebih lagi, ini data saya cuma sampai 2019. Tadi Pak Didik sudah menjelaskan sampai 2022 ya. Jadi ada setelah 2019 karena ada COVID gitu ya, ada krisis kesehatan sekaligus juga krisis ekonomi, masyarakat duafa itu kemudian bertambah, dan tentu saja peran dari keuangan sosial menjadi lebih urgent lagi. Dan inilah yang penting kita pahami, bahwa memang akhirnya sektor keuangan sosial, terutama keuangan sosial syariah, itu menjadi penting untuk dikembangkan, diseriusi, karena memang dia menjadi bumper dari perekonomian gitu ya. Hanya saja kalau kita lihat dari realisasi dan potensi, kita masih jauh Bapak Ibu. Ini saya ambil datanya dari perhitungan yang dilakukan oleh Basnas maupun BWI ya. Yang ada di Basnas sempat melakukan kajian bahwa potensi zakat kita itu mencapai 327 triliun, sementara realisasi pada tahun 2021 itu ya kurang lebih sekitar 14,9 triliun ya. Pada tahun ini diperkirakan sekitar 17,8. Jadi masih potensinya masih jauh di atas. Nah, ini yang perlu kita optimalkan, meskipun ya Bapak Ibu, realisasi dari zakat, infak, sedekah gitu ya, saya kira masih banyak juga yang dilakukan oleh masyarakat kita itu yang memang tidak tercatat, di mana pada saat pandemi ada mereka yang memberikan infak, sedekah atau zakatnya kepada orang-orang terdekat gitu ya, pada anggota keluarganya, kepada tetangganya gitu ya, kepada jamaah masjidnya, yang memang tidak tercatat. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Didik, bahwa memang sifat kegotong royongan kita, sifat kepedulian orang Indonesia itu paling tinggi di dunia, sehingga ada mekanisme informal yang tidak melalui lembaga keuangan sosial formal itu masih terjadi, dan kita perkirakan pada masa pandemi ini begitu besar. Begitu juga dengan wakaf ya Bapak Ibu.
potensinya sampai 188 triliun, tapi realisasinya masih di bawah 1 triliun. Kemudian ini saya sekedar menambahkan informasi melengkapi yang tadi disampaikan Pak Didik ya, bahwa Indonesia bukan hanya 2021 tapi 2022 sudah dikeluarkan juga oleh World Giving Index. Di World Giving Index itu Indonesia masih ditempatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Jadi kita punya potensi besar untuk bisa mengembangkan sektor keuangan sosial syariah ini. Dan kita bisa dorong lebih cepat lagi perannya dalam pemulihan ekonomi. Dan ini sekedar penggambaran saja Bapak Ibu sekalian, ketika pandemi terjadi, banyak orang yang masuk rumah gitu ya, tidak mau keluar dari rumah, yang kerja dirumahkan, work from home gitu ya. Kemudian sektor usaha kemudian banyak yang tutup gitu ya. Kemudian investasi juga turun, konsumsinya turun, investasinya turun, perdagangan luar negeri mandek karena tiap negara melakukan lockdown ya pada saat pandemi. Akhirnya semuanya turun. Ini sebenarnya adalah konsumsi, investasi, perdagangan luar negeri, ini mesin ekonomi. Dan selain itu mesin ekonomi adalah pemerintah, belanja pemerintah. Jadi pada saat pandemi yang cuma jalan adalah pemerintah saja. Makanya pemerintah banting tulang untuk mencoba untuk mengumpulkan kemampuan untuk bisa melakukan stimulus fiskal ya, untuk bisa kemudian menanggulangi efek dari pandemi, dari krisis akibat pandemi, karena memang banyak pengangguran, kemiskinan bertambah ya. Nah, disinilah kemudian peran dari keuangan sosial syariah bermain gitu ya. Ada zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Zakat, infak, sedekah kemudian memberikan kepada masyarakat duafa yang terdampak dari pandemi itu kemampuan beli, sehingga akhirnya konsumsi juga akhirnya bisa sedikit tertanggulangi gitu ya Bu. Tidak kemudian dia terjun terlalu jauh ke dasar jurang gitu ya. Kemudian juga wakaf, harapannya dia bisa membantu investasi untuk menggerakkan sektor usaha. Dan mekanisme ini yang kemudian bisa menolong perekonomian. Jadi ekonomi tidak terpuruk-puruk amat gitu ya. Mesin ekonomi masih bisa tertolong gitu. Nah, inilah yang kemudian bentuk-bentuk ekonomi ini atau bentuk model ekonomi yang seperti apa yang kemudian coba dikembangkan, model-model pemberdayaan dari zakat, infak, sedekah, wakaf, seperti apa yang coba dikembangkan di dalam negeri ini. Juga ada nanti saya sampaikan yang di luar negeri juga seperti apa, tapi juga yang di luar negeri insya Allah mungkin minta doanya dalam beberapa waktu dekat, semoga juga bisa diimplementasikan di Indonesia. Nah, salah satu model bisnis yang menjadi terobosan adalah dibuatnya apa yang kita sebut dengan cash wakaf link sukuk, ya, cash wakaf link sukuk. Jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mengeluarkan sukuk, di mana sukuk itu kemudian dibeli oleh wakif, ya Bapak Ibu, dibeli oleh wakif melalui perantara perbankan, dan dia menjadi menjalankan fungsi dari Badan Wakaf Indonesia sebagai nazirnya. Ya, jadi ada wakif yang kemudian mewakafkan uang tunainya dengan kontrak wakaf tunai atau wakaf uang yang sifatnya temporer, ya. Jadi wakaf temporer di sini sifatnya. Nanti apabila Kementerian Keuangan menerima uang itu kemudian digunakan untuk beberapa proyek-proyek pembangunan, ya di sini bisa terlihat Bapak Ibu, entah itu pembangunan gedung, infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi kemudian ada keuntungan yang dibayarkan kepada kepada dalam hal ini kepada wakif. Tapi oleh wakif dana keuntungan tersebut diwakafkan kepada BWI untuk digunakan untuk proyek-proyek kemanusiaan. Nah, ini yang saya ambil contoh adalah
proyek Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi ya, Bapak Ibu. Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi yang melayani masyarakat duafa yang bisa meringankan biaya dari para duafa untuk berobat ke sana. Sementara dana pokok wakafnya dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kontrak itu akan kembali kepada wakif. Kami dengan Kementerian Keuangan tahun ini melakukan kajian agar dana imbal hasil dari sukuknya ini bisa langsung diberikan kepada nazir, karena sebelum ini dana imbal hasilnya diberikan kepada wakif dulu, nanti wakif yang kemudian memberikan lagi kepada nazir. Ini agak birokratif, sehingga mudah-mudahan tahun depan sudah bisa lebih dipangkas birokrasinya, bisa langsung kepada BWI dalam hal ini sebagai nazir yang menerima imbal hasil tadi. Jadi Bapak Ibu, model seperti ini itu banyak yang menerima manfaatnya akhirnya. Dari dana wakaf, ternyata yang bisa mendapatkan manfaat bukan cuma masyarakat duafa, tapi juga bentuk-bentuk infrastruktur gitu ya, fasilitas buat masyarakat, fasilitas komersial gitu ya, yang dibuat menggunakan dana sosial. Makanya ini disebut integrasi, instrumen yang mengintegrasikan keuangan komersial dengan keuangan sosial. Jadi kemanfaatannya itu sangat besar sekali. Kemudian, nah ini yang saya sebut bentuk yang dilakukan di luar negeri. Ini minta maaf saya belum terjemahkan ya Bapak Ibu. Jadi model kita sebut model APIF ya Bu. APIF itu Aukaf Properties Investment Fund. Jadi APIF ini adalah organisasi di bawah bank Islamic Development Bank ya, di bawah Bank Pembangunan Islam yang ada di Jeddah itu ya Bapak Ibu. Nah APIF ini menghimpun dari banyak para investor. Ini investornya, termasuk investor di APIF itu juga ada Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi APIF itu bekerja sama dengan nazir-nazir lokal ya di negara manapun ya, di negara yang ada nazir yang memiliki aset wakaf, yang aset wakafnya itu belum terberdayakan. Jadi semacam ada aset-aset nganggur gitu ya Bapak Ibu. Dia kemudian bekerja sama untuk di aset wakaf itu dibangunkan proyek komersial, misalkan gedung perkantoran gitu ya Bapak Ibu, gedung apartemen gitu ya. Tapi dari gedung ini kemudian ini menjadi gedungnya gedung wakaf gitu ya. Nanti ketika gedung ini ada yang menyewa, misalkan gedung perkantoran, dia ada yang menyewa, dan dari sewa itu dia dapat keuntungan, maka keuntungan itu dibagi dua. Ya, jika ada income-nya, ada keuntungannya, income itu dibagi dua. Cicilan kepada APIF dan kemudian sisanya untuk lembaga nazir yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat duafa. Nanti apabila sudah lunas kepada APIF, maka gedung ini menjadi milik dari si nazir. Dan dia kemudian secara abadi memiliki penerimaan yang reguler yang bisa digunakan untuk melayani masyarakat duafa. Dan ini kita sedang usahakan Bapak Ibu beberapa proyek di Indonesia yang sedang dinilai oleh APIF. Ya, ada beberapa tempat, mudah minta doanya biar proyek ini bisa selesai tuntas dan akhirnya bisa maksimal gitu ya, sehingga di kemudian hari aset-aset wakaf yang masih banyak menganggur itu bisa terberdayakan dan termanfaatkan. Manfaat dari pengelolaan model ini juga banyak yang bisa menerima manfaat. Yang pertama tentu saja pelayanan kepada masyarakat duafa. Yang kedua adalah proyek komersial yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ya.
proyek-proyek komersial itu kan tentu saja membutuhkan pekerja, sehingga ada pembukaan lowongan kerja gitu ya, ada pertumbuhan, ada proyek yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ini kerjasama Bank Indonesia dengan Lembaga Wakaf MUI, ya, yang memang kita bekerja sama. Salah satu bentuknya adalah ini ya Bapak Ibu, program Rumah Kemas di Sidoarjo yang bertujuan untuk mendukung UMKM agar dapat bersaing secara global. Jadi Rumah Kemas, ya, mudah-mudahan bisa memfasilitasi UMKM untuk bisa bersaing di pasar global. Nah, selanjutnya sebenarnya bisa mungkin Bapak Ibu juga sudah sangat paham, beberapa lembaga keuangan sosial syariah banyak melakukan model-model pemberdayaan keuangan sosial, ya. Ada yang dilakukan oleh Basnas dalam hal ini dengan bentuk zakat community development yang mengelola dana zakat dan kemudian digunakan melalui pendekatan zakat community development, ya, berdasarkan berbasis komunitas, ya seperti yang ditujukan di sini. Ini mungkin juga Mas Abdul Aziz bisa bercerita lebih banyak sebenarnya. Ada produk seperti keripik, kopi, perikanan, kerajinan dan sebagainya. Kemudian juga ada di sini juga ada Basnas yang menyasar kepada peternak menggunakan dana zakat. Ada juga lembaga yatim mandiri yang menggunakan dana zakat untuk pengembangan, menyasar secara khusus kepada para komunitas perempuan, terutama ibu-ibu yang kemudian bisa lebih mandiri untuk bisa memfasilitasi anaknya untuk sekolah dan lain-lainnya. Kemudian dari Easy, ini juga sama, menyasarnya kepada peternak, petani, penjahit, ya, dengan cara ada semacam workshop, ada pelatihan, dan kemudian pembinaan usaha. Lalu juga ada yatim mandiri yang memang basisnya adalah kampung mandiri, ya Bapak Ibu, yang harapannya bisa memberdayakan satu kampung dan kemudian kampung itu menjadi lebih mandiri. Ada Lazismu yang menyasar pada UMKM, kemudian juga secara usaha ke tata rias gitu ya. Ini model-model yang mungkin bisa dijadikan contoh atau dijadikan benchmark untuk pemberdayaan masyarakat di bawah. Hal ini sebenarnya untuk yang ekonomi, ya Bapak Ibu. Sementara untuk sekolah, pemberdayaan sektor sekolah atau pendidikan, ini ada Basnas yang bersama Qatar Charity membangun gedung sekolah ini, ya. Bentuknya sekolah cendekia Basnas, dompet duafa kalau juga tidak salah, ada Excellencia. Ini juga sama untuk membangun sekolah yang berasal dari dana sosial. Kemudian Bapak Ibu, semua yang tadi saya sudah sebutkan sebenarnya kami rangkum dalam Direktori Pemberdayaan Ziswaf yang bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia. Kalau Bapak Ibu berminat, ini direktorinya sudah kami susun tahun lalu, tapi memang tidak terpublish secara umum. Tapi mudah-mudahan sangat bermanfaat buat Bapak Ibu untuk bisa dapatkan. Mungkin nanti saya mau bertanya dulu dengan kantor apa bisa di-share linknya biar kami bisa publikasi secara luas dan bisa menjadi referensi buat Bapak Ibu penyuluh gitu ya. Kalau menyampaikan kepada masyarakat bahwa keuangan sosial syariah itu sudah sangat-sangat penting buat ekonomi, sehingga mereka-mereka yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah bisa sebenarnya ikut mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak melulu dengan usaha-usaha komersial, tapi juga mendorong mereka yang ada di bawah untuk terlibat semakin banyak di aktivitas ekonomi melalui sektor keuangan sosial syariah gitu ya. Nah, ini juga memanfaatkan teknologi digital, ya Bapak Ibu. Di sini sebenarnya untuk mendorong mobilisasi dana sosialnya,
Ada yang misalkan di sini Sofi Berkah gitu ya, ada Tokopedia Salam, ada juga Kris. Nah, Kris ini yang dikembangkan oleh Bank Indonesia, ya, QR code, berbasis QR code gitu ya, Bapak Ibu. Ini untuk bisa digunakan untuk infak di masjid gitu ya, bayar zakat kepada lembaga-lembaga yang Bapak Ibu pilih gitu ya. Kemudian juga donasi untuk pelayanan ambulans dan lain sebagainya. Jadi penggunaan teknologi mudah-mudahan bisa mengakselerasi pengumpulan dana zakat, mendorong semakin bertambahnya investor sosial, ya, basis investor sosial, amil dan wakif di seluruh Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf apabila waktunya melewati dari yang sudah sepatutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.